Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Baik. Senang saya bisa ketemu ibu-ibu, bener deh. Ini jilbabnya warna-warni ya. Mengingatkan saya sama permen gulali. Manis-manis ya. Sehat-sehat Bu ya terus ya. Mudah-mudahan siraman kolbu bisa membawa banyak manfaat untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu. Yang manis-manis senyumannya belum tentu manis. Saya pengen absen dulu. Senyumannya yang paling manis untuk keluarga dan pemirsa di rumah. Yang pertama, Majelis Taklim Muslimat Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Taklim Mar'atus Saleha Adiwerna Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Tombo Ati Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al Barkah Karawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di kanan di kiri boleh berdiri, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, ibu-ibu terima kasih oleh-olehnya. Mudah-mudahan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mbak Kun joget sama Cesar. Lalu nongkrong di pohonnya. Jasa orang tua sangatlah besar. Jangan lupa berdoa untuk keduanya. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah panjatkan doa untuk orang tua. Subhanallah. Pak Ustadz silakan tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, panjatkan doa untuk orang tua. Yang harus kita ketahui, kita sebelum dilahirkan di muka bumi ini, kita dikandung oleh ibu kita. 9 bulan 10 hari. Lahir, ditimang, disayang, disusui. Ini yang normal ya. Ada yang lahir dibuang. Untung bapak ibu tidak dibuang. Naudzubillahi min dzalik ya. Tuh. Allahu Akbar. Jadi pada waktu itulah kita itu dilahirkan di muka bumi ini, di dunia ini sebenarnya atas karunia Allah. Itu harus kita ketahui, kita sadari. Jadi jangan sampai lahirnya kita, hidupnya kita di dunia ini kita sia-siakan. Kemudian kita diberi pendidikan oleh orang tua kita semampu beliau. Semampu beliau. Ya. Ada yang biasa dan tidak mampu, ada yang mampu semampu beliau. Semuanya tidak perlu kita beda-bedakan, semampu beliau. Kemudian remaja, ya remaja kita sering ngerewelin orang tua. Ngerengek minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nggak dikasih orang tua susah nyari uang, jengkel, ngambek dan sebagainya. Proses menikah ngerepotin orang tua lagi. Nanti kalau sudah nikah punya anak, orang tua kita suruh nimang anaknya, suruh di rumah membantu. Ini orang tua apa pembantu ya nggak tahu ini. Kita ingat itu kelakuan kita sebenarnya. Ya. Kalau ada masalah dengan suami atau dengan istri, orang tua yang susah lagi. Yang pisah, orang tua juga susah. Gimana coba? Baru nikah 3 bulan, pisah, sedih orang tua. Ada yang stres, masuk rumah sakit jiwa banyak. Ini dari perbuatan si anak nih. Belum lagi kalau orang tua meninggal, warisannya yang dapat siapa coba? Anak lagi gimana coba, kan kasihan itu.
Nah, disinilah yang harus kita sadari, kita sebagai anak di mana oleh Allah Ta'ala diminta untuk menghormat kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu ada di dalam perlindungan kita dilarang bilang kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu mengajak kita itu berbuat syirik, melakukan perbuatan syirik, Allah masih menyuruh, tolaklah dengan kata-kata yang baik. Itu Allah menyuruh. Walaupun orang tua mengajak kita melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu seperti itu. Dan disinilah apa susahnya setiap hari setelah kita mengenal Allah. Cobalah lantunkan dari lidah dan mulut kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Amin ya rabbal alamin. Berdoalah kepada Allah Ta'ala. Berdoalah terus menerus. Karena kebahagiaan orang tua itu belum tentu dari kita memberikan harta yang banyak, yang besar. Belum tentu kita memberikan harta yang banyak dan besar, tetapi kita kasar pada orang tua. Orang tua sakit. Sakit hati pasti. Kita seneng-senengin pergi ke luar negeri, orang tua nggak suka. Capek. Banyak seperti itu. Tapi kalau kita sehari-hari bisa menghormat sama orang tua. Mengajak apa yang beliau suka. Kita belajar agama dengan baik. Kita nurut apa yang diomongkan orang tua yang baik-baik. Itu orang tua itu sudah senang. Kadang bukan harta yang diinginkan orang tua. Tapi itu masih kebahagiaan dunia. Yang lebih penting adalah kebahagiaan akhirat. Saya akan melanjutkan nasihat saya berikut. Ustaz, saya jadi ngerenung nih. Sejauh mana kita sudah membahagiakan orang tua kita. Tidak melulu berbicara masalah materi, Pak Ustadz ya. Enggak. Perhatian, kasih sayang itu begitu penting untuk orang tua. Di telepon seneng, ya. Dikasih perhatian seneng. Mudah-mudahan kita selalu bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Masih dengan tema kita panjatkan doa untuk orang tua. Pak Ustadz silahkan dilanjut lagi. Iya, saya lanjutkan lagi. Bahwasanya kebahagiaan orang tua dunia dan akhirat itu tidak terletak pada harta. Banyak yang saya diceritakan oleh orang tua kepada saya itu hatinya kurang nyaman dengan putra-putrinya. Jadi tersakiti istilahnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Kebahagiaan beliau itu kalau beliau itu kita hormati. Kita dudukkan beliau sebagai orang tua. Kalau beliau memberikan nasihat kita dengarkan. Apa sulitnya? Mendengarkan nasihat orang tua dengan diam duduk. Daripada kita ngebantah. Hati sakit dan itu menjadi dosa. Dengan catatan dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Udahlah beliau itu nasihatnya kita dengarkan. Yang baik. Nah, kalaupun yang sudah pada umur di sini orang tuanya masih ada, apa yang bisa kita kerjakan? Mendekatkanlah diri kita kepada Allah Ta'ala. Dekatkan diri kita, tertibkan sholat kita, tambahkan sunnah, kerjakan sunnah Rasul. Baca Quran karena Allah. Ibu, bapak menikah, mulai hari ini menikah karena Allah. Jangan menikah kalau nggak cocok berantem. Nanti baikan lagi, berantem lagi, baikan lagi, berantem. Itu besok keluarga yang seperti itu, kalau tidak saling memaafkan dan terus berantem, nggak akan ketemu nanti di akhirat. Satu masuk neraka bagian sana, satunya masuk neraka bagian sini. Emang berantem itu bumbunya perkawinan? Enggak. Itu kata orang-orang yang memang dia tidak bisa ngerem. Perkawinan yang baik di mata Allah Ta'ala itu saling menghormat antara suami dengan istrinya. Suami istri yang bisa hormat kepada orang tuanya. Dan diletakkan orang tua betul-betul di atas. Dan disitulah nanti akan kelihatan di akhirat. Kalau masih ada orang di zaman sekarang, namanya pertengkaran dalam rumah tangga itu bumbu. Walaupun dia seorang muslim, dia belum paham.
Berarti kalau dia bilang bumbu, berarti dia belum bisa menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Kalau dia laki-laki, dia pasti tidak selesai dengan istrinya. Kalau dia seorang istri, dia akan bingung dengan imamnya. Doakan kepada Allah Ta'ala saling mengisi. Bahwa kehidupan akhirat itu selama-lamanya, tidak pandang umur, tidak pandang waktu. Selama-lamanya. Kalau kita dosa di dunia itu 1 tahun dengan suami atau istri kita, bisa ratusan tahun, ribuan tahun di neraka nanti. Dan kalau memang tidak percaya, silahkan nanti dirasakan sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya janganlah ya, ini hanya gambaran dari saya. Doakan kepada Allah Ta'ala, doa untuk orang tua kita. Jadikan kita itu soleh di hadapan Allah, bukan soleh di hadapan manusia. Soleh di hadapan manusia, saya pakai peci, saya pakai koko, jalan dikira orang soleh. Saya pakai sorban, saya pakai gamis dikira orang soleh. Di hadapan Allah, Allahu a'lam. Allah yang maha pencatat paling hebat, paling rapi. Tidak bisa dosa sebesar biji zarah itu tidak tertulis. Tertulis. Fitnah sebesar biji zarah, kalau itu diumumkan di YouTube, fitnah itu akan menjadi dosa jariyah. Dia akan tertulis selama-lamanya. Dan itu kalau dia senang dengan yang begitu, akan merugi nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayolah kita hormati orang tua kita, doakan setiap saat. Kita belajar soleh di hadapan Allah. Belajar soleh di hadapan Allah. Soleh di hadapan Allah itu susah. Bicara harus lemah lembut. Otak harus senantiasa husnudon. Betul nggak? Ya, telinga harus mau mendengarkan nasihat yang baik. Kalau telinga satu mendengar fitnah harus tersenyum, tidak boleh dibalas. Itulah ciri orang-orang yang mencoba soleh di hadapan Allah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Doa yang kelihatan ringan itu bisa menyatu dengan hati kita. Amin. Kepada Allah Ta'ala. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Yang harus kita syukuri adalah saya bisa jadi pembawa acara di sini. Ibu-ibu bisa hadir di sini, pemirsa di rumah menyaksikan siraman kolbu bahwa kita setiap harinya mendapatkan ilmu dari tausiah Ustadz Danu maupun ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia lainnya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya akan memberikan tausiah, tepuk tangan untuk Ustadz Zaki Muhammad. Assalamualaikum Pak Ngobi. Sehat Bang Bobi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kaki saya terasa berat. Kenapa ini? Tetesan air mata mulai mengalir. Sehat Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Ustadz. Temanya luar biasa banget nih. Temanya hari ini luar ya. biasa. Iya. Nih saya dari tadi diem bukan karena apa-apa, diem ingat apa yang diomongin Ustadz. Iya ya, dosa itu enggak ada yang terasa, ada yang sengaja, ada yang tidak. Sudahkah kita mohon ampun, ya kan Pak Ustadz? Panjatkan doa untuk orang tua, silakan. Baik, langsung aja Pak Kiai ya. Silakan. Oke. Bu. Udah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Panjatkanlah doa kepada orang tua agar kita semua bisa masuk surga. Amin. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Bang Bobi Maulana mudah-mudahan selalu istiqomah dalam Islam, iman, wal ihsan. Bu, temanya hari ini luar biasa. Saya cuma mau ngajak ibu-ibu bermuhasabah dengan tema kita pada kesempatan hari ini. Salah satu kunci kebahagiaan hidup buat orang tua kita adalah tatkala anaknya bisa menjadi anak yang soleh.
anaknya bisa menjadi anak yang berguna. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kita sebagai anak harus banyak-banyak hormat, harus banyak-banyak berbakti. Pernah pada suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal bagiya min birri, abawa ya syai'un abiruhuma min ba'di mautihima." Wahai Nabi, wahai Rasul, adakah cara terbaik untuk saya agar saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya, akan tetapi kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Lalu Rasul berbicara kepada sahabat ini, "Banyak wahai para sahabatku." Mendengar Rasulullah ngomong banyak ini, anak muda langsung pulang, dia ambil pacul, kemudian dia menuju kota atau Masjid Nabawi. Apa tujuannya? Dia bangun sumur di tepian Masjid Nabawi. Harapannya apa? Agar pahalanya bisa menjadi pahala jariah untuk kedua orang tuanya. Kalau kita bangun sumur aja pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita, apalagi kita berdoa untuk kedua orang tua kita, pasti pahalanya lebih sampai. Mau jadi raja, jadikan orang tua kita raja. Mau hidup mulia, jadikan orang tua kita sebagai pembimbing utama dalam kehidupan kita. Seburuk-buruknya kita punya orang tua, seburuk-buruknya kelakuan daripada kedua orang tua kita, tetapi kita sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, gak boleh putus untuk kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bu, bersyukur bagi kita yang masih punya orang tua. Yang udah gak ada kedua orang tuanya, jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu. Haji Markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ibu-ibu jamaah Asrama Kolbu juga pemirsa di rumah. Semenjak saya menjadi pembawa dari Asrama Kolbu, saya banyak belajar. Jikalau kita berdosa kepada orang tua kita menyakiti hatinya secara langsung maupun tidak. Dengan kejengkelan kita, dengan kesalnya kita, dengan marahnya kita. Selain itu dosa di hadapan Allah juga membuka jalan untuk datangnya permasalahan-permasalahan dalam diri kita. Mungkin kalau ibu-ibu jamaah bisa di rumah sering nonton, banyak narasumber yang datang sakit mengeluh fisik rata-rata karena jengkel kepada orang tua.